Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ferus Sabadi MKom, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar tutorial MySQL dengan tema memodifikasi struktur tabel menggunakan pernyataan alter table. Nah, pokok bahasan kita kali ini meliputi satu, menambahkan kolom baru. Yang kedua, mengubah tipe data kolom. Yang ketiga, mengganti nama dan tipe data kolom sekaligus. Yang terakhir adalah menghapus kolom. Sebelum kita lebih lanjut, kita persiapkan dulu software yang akan kita gunakan. Yang pertama, jalankan kontrol panel dari XAMPP. Jangan lupa nyalakan servisnya ya. Klik start, di sini sudah jalan di tempat saya. Jadi tinggal klik start ya. Pastikan bahwa berwarna hijau ya. Kemudian jalankan command promptnya ya. Nanti kita akan mengetik di sini di command prompt ya, yaitu C.2 MySQL XAMPP, kemudian MySQL ya, kemudian bin slash MySQL in u root min p. Nah, nanti bisa Anda abaikan ya untuk passwordnya. Selanjutnya kita aktifkan salah satu database. Kemarin kita sudah membuat database namanya Perpustakaan 2. Anda teman-teman bisa menyesuaikan ya. Atau kalau belum punya silahkan buat database baru ya. Misalnya menggunakan nama Perpustakaan 2 ataupun yang lain. Di sini karena saya sudah menggunakan, saya tinggal mengaktifkan ya dengan menggunakan pernyataan use Perpustakaan 2. Oke, seperti ini. Untuk kali ini karena kita mau latihan mengubah struktur tabel, kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, yaitu tabel anggota ya. Kita buat tabel anggota ya. Caranya membuat tabel anggota ya, create ya tabel anggota ya, create tabel anggota, kemudian buka kurung, tentukan tipe datanya, misalnya kode anggota, misalkan anggota, kemudian tipenya char ya, char 5 misalkan begitu. Kemudian dia primary key sekaligus, primary key, kemudian koma ya, ini karena beberapa, nama anggota misalkan varchar 50 misalnya, apa 30 saja ya. Kemudian alamat ya, char 50 begitu ya. Oke, kita rasa sudah cukup ya, 3 saja, nanti kita latihan menambahkan ya. Nah, jangan lupa yang terakhir tidak perlu di di koma, tinggal tutup kurung ya, tutup kurung, kemudian titik koma, enter ya, seperti itu. Nah, kalau mau lihat struktur tabelnya, Anda bisa menggunakan describe ya, describe anggota. Nah, seperti ini strukturnya. Jadi ada tulisan primary key ya. Di sini di kolom key ada tulisan pri, itu menyatakan bahwa dia primary key. Oke, kita materi
pertama yang perlu kita jalankan adalah menambahkan kolom ya. Tapi sebelumnya kita pahami dulu apa itu pernyataan alter table. Jadi pernyataan alter table digunakan untuk menambah ya, kemudian menghapus atau mengubah kolom dalam tabel yang ada. Jadi kita bisa memodifikasi struktur tabel baik itu menambah, menghapus atau mengubah kolom ya. Kemudian pernyataan alter ini digunakan untuk bisa sebenarnya untuk menambah dan melepaskan berbagai batasan ya, atau constraint yang ada pada tabel. Tapi kali ini kita tidak akan bahas itu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang constraint tabel, kemudian bagaimana kita menambahkan dan mengubahnya menggunakan alter table di sesi mendatang. Yang pertama, kita akan menambahkan kolom ya, alter table untuk menambahkan kolom. Untuk menambahkan kolom ini sintaksisnya mudah sekali, menggunakan klausa alter table, kemudian argumennya adalah nama tabel, kemudian menggunakan klausa add diikuti dengan nama kolom yang baru tentu saja, kemudian tipe data ya. Nah, contoh berikut ini adalah menambahkan kolom email, kan kebetulan belum ada emailnya ya. Di sini kita bisa menambahkan kolom baru, yaitu kolom email ya. Jadi alter table anggota add email varchar 255 ya, misalnya ya, seperti itu. Oke, kita copy aja ya, kita coba paste. Nah, ini berhasil ya. Jadi mudah sekali untuk menambahkan kolom. Kalau kita atau describe ya, describe anggota, kita bisa lihat bahwa kolomnya sudah bertambah ya. Kolomnya sudah bertambah. Mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau mau menambah struktur, menambah kolom baru, tinggal menggunakan alter table, kemudian diikuti nama tabelnya, kemudian add ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bagaimana mengubah tipe data ya. Di sini bisa menggunakan menggunakan klausa modify. Ini kan selalu alter table ya, yang menentukan sebenarnya di bawah alter table ya. Jadi modify ini untuk mengganti atau mengubah tipe datanya, tapi nama kolomnya tetap ya. Di sini yang kita ubah hanya tipe datanya, sedangkan nama kolomnya itu tetap ya. Misalnya tadi kan panjangnya 255 ya, misalnya mau dirubah menjadi cukup 50 misalnya. Jadi perintahnya adalah alter table anggota ya, diikuti dengan kolom apa yang mau kita ganti, kemudian tipe data penggantinya. Atau bisa juga menggunakan kata modify column ya. Jadi saya biasanya lebih suka yang pertama karena lebih ringkas ya. Jadi di sini tinggal menggunakan klausa modify. Jadi boleh, ini kolom ini artinya kalau dikurung siku begini itu berarti tidak wajib ya. Jadi boleh modify, boleh juga modify kolom. Jadi terserah mau pakai modify kolom apapun modify. Oke, saya coba cara yang pertama saja. Kita coba ya. Nah, tadi 255 kita rubah menjadi 50. Ya, kita coba. Nah, kita describe ya, describe untuk memastikan saja. Describe anggota. Sebenarnya kalau sudah sukses pasti sudah jalan ya, otomatis. Jadi ini bisa Anda lihat tipe datanya sudah berubah menjadi varchar 50 ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengubah nama kolom dan tipe data sekaligus. Misalnya nih email ini mau saya ganti namanya menjadi Surel ya, Surel ya. Jadi email jadi Surel ya, tipe datanya varchar 100. Jadi udah berubah namanya sekaligus tipe datanya.
Nah, kalau misalnya pengen hanya namanya saja, maka tipe datanya tetap varchar 50 ya, jadi jangan dirubah. Nah, sebenarnya kalau di Oracle ya, Oracle itu ada namanya klausa rename ya, rename kolom, tapi di MySQL ini tidak ada, jadi hanya ada change kolom ya, jadi adanya change kolom yang kita gunakan ya. Oke, kita coba ya, misalkan mengganti tadi tipe data dari tipe data dari email ya, kemudian merubah namanya juga ya. Kita copy aja ya, saya pakai cara yang kedua ya, pakai kata kolom ya, kata kolom. Nah, ini sama ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita coba describe untuk melihat perbedaannya. Nah, di sini sudah berubah namanya menjadi Surel. Tadi email ya, sekarang berubah nama menjadi Surel, kemudian panjangnya varchar 100. Ya. Sangat mudah ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana kalau mau terakhir nih? Terakhir ini bagaimana menghapus kolomnya. Jadi tinggal menggunakan kata drop ya. Jadi semua alter table diikuti nama tabel, kemudian diikuti dengan klausa drop ya. Drop diikuti nama kolom yang akan kita hapus. Misalnya kita akan menghapus kolom Surel ya, misalnya berarti tinggal alter table anggota ya. Oh, ini salah ya, ini ganti drop kolom Surel ya. Surel. Alter table anggota, drop kolom Surel, atau drop Surel juga boleh, atau ini cara yang lain ya, atau nah ini juga boleh, nggak ada kata kolomnya, jadi sama saja Anda pakai kata kolom atau tidak. Saya coba yang tidak pakai ya, kita coba. Jangan dua-duanya dikerjakan ya, karena kolomnya kan kalau nggak ada nanti error ya, kalau sudah dihapus hilang. Jadi kalau Anda mengulangi perintah yang sama tentu saja akan menjadi error. Ya, kita coba. Nah, seperti ini kita describe lagi, coba describe anggota ya. Nah, di sini bahwa kita lihat sudah tidak ada ya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, bagaimana memodifikasi dari struktur tabel yang sudah ada. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menambah wawasan Anda bagaimana memodifikasi sebuah struktur tabel di MySQL. Jika Anda menyukai tayangan ini, silahkan di like dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami. Demikian dari saya, Muhammad Fairuz Sabadi, di channel Fairuz Al-Said, tempat belajar dan berbagi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.